Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Desi Haryani akan menjelaskan data analisis soal saya, yaitu soal kaidah pencacahan, peluang, permutasi, dan kombinasi. Nah, di sini saya membuat 15 soal, yang dimana tiap poinnya itu berbeda-beda. Nah, ini jumlah siswanya ada 15, saya kasih kodenya itu A01 sampai A15. Nah, kita jumlahnya itu kita jumlahkan dulu ya. Nah, 95 dari mana? Jadi dari soal 1 sampai 15 kita jumlahkan. Dari sini itu 95 untuk poin siswa yang pertama. Yang kedua, siswanya itu mendapat 5 poin, dan yang ketiga mendapatkan 95 poin. Selanjutnya mencari R-tabel. Nah, jadi di validitas ini yang pertama kan tes validitas. Nah, validitas ini yang pertama ada R-tabel, R-hitung, dan kesimpulan. Nah, R-tabel ini bisa kalian lihat sendiri di internet ya. Jadi banyaknya N dan signifikannya itu 0,5 berpotongan di angka berapa. Nah, kebetulan aku tuh berpotongannya di nilai 0,514. Nah, ke belakangnya juga sama 0,54 karena N-nya itu 15 dan signifikannya itu 0,05 atau 0,05 atau 5%. Selanjutnya mencari R-hitung. R-hitung itu juga menggunakan rumus ya. Nah, ini rumusnya yaitu sama dengan Coral buka kurung C3 ini sampai C17 dibagi R3 dari sini sampai R17. Nah, kita tinggal enter, itu hasilnya. Nah, ini juga. Jadi mencari R hitung itu sama dengan Coral buka kurung. Nah, jadi nilai ini nanti sama nilai ini dijumlahkan, lalu kita enter. Nah, atau kalian juga bisa langsung menarik ini sampai sini, nanti hasilnya akan keluar sendiri. Selanjutnya kesimpulan valid atau tidaknya. Nah, ini juga menggunakan rumus ya. Rumusnya itu yaitu sama dengan if buka kurung C19 ini lebih besar dari C18. Nah, ada keterangan valid atau tidaknya. Nah, lalu kita enter. Nah, ini valid ya. Kalian bisa langsung menariknya ke sini. Nanti hasilnya akan keluar sendiri. Di sini juga ada keterangan ya. Apabila R hitung lebih besar dari R tabel, maka hasilnya itu valid. Nah, sedangkan R hitung kurang dari R tabel, maka hasilnya itu tidak valid. Tingkat kesukaran, status kesukaran, dan keterangannya sudah ada di sini ya. Tingkat kesukaran itu juga memiliki rumus. Seperti apa rumusnya? Dalam mencari tingkat kesukaran yaitu sama dengan C28 dibagi 15. Nah, dan ini D2 sama dengan D28 dibagi jumlah siswanya lagi. D28 itu apa ya? Nah, D28 itu dari sini. Nah, dari jumlahnya. Nah, nanti kalian tinggal tarik aja atau seret ke sini, nanti hasilnya akan keluar sendiri. Selanjutnya, tingkat kesukaran atau status kesukarannya itu ada sulit atau mudah. Nah, ini juga menggunakan rumus yaitu sama dengan if buka kurung an C41 ini
lebih besar dari 0,3 dan C41 lebih kurang dari sama dengan 0,7. Dan keterangannya ada mudah dan sulit. Kita enter. Nah, sulit sudah keluar kan? Kalian nanti tinggal seret aja ke sini, nanti hasilnya akan keluar sendiri. Apakah soal itu sulit atau mudah? Nah, di sini juga ada keterangannya ya. Nah, kenapa ada soal sulit dan ada soal mudah? Nah, karena jika 0,30 kurang dari sama dengan TK ini tingkat kesukarannya kurang dari sama dengan 0,70, maka tingkat kesukaran soal dapat dikatakan mudah. Nah, apabila tingkat kesukarannya kurang dari 30 atau tingkat kesukarannya lebih besar dari 0,70, maka tingkat kesukarannya dapat dikatakan sulit. Itu dia tingkat kesukaran dan status kesukarannya. Selanjutnya reliabilitas. Nah, di sini ada jumlah N dikurangi 1, P, Q, P, dan jumlah PQ, variansi skor, KR20, hasil reliabilitasnya. Nah, di sini ada jumlah ini dari mana? Nah, ini juga ada rumusnya nih, sama dengan sum buka kurung C17 dan C3 dan C17. Kita enter. Nah, C3 dan C17 itu dari mana? Jadi dari sini nih. Jadi ini C3 sampai C17. Dan hasilnya itu 35. Begitupun seterusnya ya, dijumlahkan dari C3 sampai C17, D3 sampai D17, dan seterusnya. Selanjutnya N itu jumlah banyaknya siswa. Nah, jumlah banyaknya siswa itu ada 15. Selanjutnya N dikurangi 1 yaitu 15 dikurangi 1 yaitu hasilnya 14. Selanjutnya P ini peluang jawaban yang benar. Itu menggunakan rumus juga. Nah, ini rumusnya. Sama dengan C28 dibagi banyaknya siswa tersebut. Nah, C28 ini mana? Nah, jadi ini jumlahnya. Jumlah C28 ini jumlahnya dibagi jumlah siswanya tersebut. Lalu kita enter. Nah, ini hasilnya ya. Nah, nanti kalian tinggal langsung seret aja ke sini. Seret. Nah, nanti hasilnya akan keluar sendiri. Selanjutnya Q itu peluang jawaban yang salah. Nah, ini juga menggunakan rumus. Nah, rumusnya itu yaitu sama dengan 1 dikurangi ini. C31. Kita enter. Nah, ini juga. Nah, sama dengan 1 dikurangi D31. Kita enter. Nah, kalian nanti juga tinggal seret aja ya ke samping, nanti hasilnya akan keluar sendiri. Di sini ada sigma PQ atau jumlah PQ-nya. Ini juga menggunakan rumus yaitu sama dengan sum buka kurung C33. Nah, dari sini dan Q33. Kita langsung enter. Nah, ini langsung keluar hasilnya. Selanjutnya variansi skor. Variansi skor juga memiliki rumus yaitu sama dengan var buka kurung C28. Nah, ini jumlah ya sampai sini. Dan Q28, R3 dan R17. Nah, tadi jumlahnya itu dari R3 sampai R17. Kita enter. Nah, keluar hasilnya. Selanjutnya KR20. Nah, ini jumlah KR20 yaitu sama dengan buka kurung N dikurangi
N dikurangi 1 dikali buka kurung variansi skor dikurangi jumlah PQ dan dibagi variansi skor itu lagi. Dan dikurangi variansi skor. Nah, kita enter. Nah, ini hasilnya. Kemudian hasil reliabelnya seperti apa? Nah, hasilnya itu tidak reliabel. Kenapa? Karena R11 lebih besar dari 0,70. Nah, maka dikatakan reliabel. Nah, sedangkan data ini R11-nya kurang dari 0,70. Nah, itu bisa dikatakan tidak reliabel. Kalian bisa lihat sendiri ya di keterangan. Itu dia tes reliabilitas. Oke, selanjutnya data pembeda. Nah, data pembeda ini ada perbedaannya. Jadi kita bikin perbatasannya. Nah, ini batas atas atau kita singkat menjadi P1. Nah, dan ini batas bawah atau kita singkat menjadi P2. Nah, keunikan di sini itu kita urutkan dulu ya menjadi nilai terbesar dari nilai terbesar sampai nilai terkecil. Nah, kita menjadi ada 8 siswa dan ada 7 siswa. Jadi keunikannya itu ada pembatasnya, batas atas sampai batas bawah. Nah, di sini ada daya soal. Nah, daya soal itu seperti apa? Jadi ini juga menggunakan rumus. Nah, sama dengan C60 P1 dikurangi P2. Ini kita enter. Nah, ini hasilnya. Dan oh iya, P1 itu kan batasnya kok bisa 43,75. Nah, dari mana? Nah, ini dia rumusnya. Sama dengan sum C52 dibagi C59 dibagi 8. Jadi nilai dari atas sampai bawah itu kita tarik dan dibagi 8. 8 ini apa? Nah, 8 ini jumlah siswanya. Lalu kita enter. Nah, ini hasilnya. P2 juga sama ya. Sama dengan sum buka kurung. Dari 5 kita tarik sampai 11. Nah, lalu kita bagi 7. Dan kenapa 7? Karena 7 itu adalah banyaknya jumlah siswa. Nah, kita enter. Nah, dan ini hasilnya. Selanjutnya daya soal. Daya soal juga memiliki rumus yaitu C60 atau P1 dikurangi P2 sama dengan. Nah, ini hasilnya. Nanti kalian tinggal seret aja ke sini ya. Nanti hasilnya akan keluar dengan sendirinya. Nah, status soal itu ada baik dan tidak baik. Nah, status soal juga harus menggunakan rumus yaitu sama dengan if buka kurung C69 lebih besar dari sama dengan 0,3 ada keterangan baik dan TB. TB ini tidak baik ya, tapi aku singkat menjadi TB. Lalu kita enter. Nah, baik. Nah, nanti kalian tinggal seret ke sini. Nanti jawabannya akan keluar dengan sendirinya. Nah, di sini ada keterangan ya. Butir soal memiliki daya pembeda baik apabila D lebih besar dari sama dengan 0,30. Nah, berarti kan sudah jelas ya, apabila D-nya kurang dari sama dengan 0,30, maka hasilnya itu tidak baik.